Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu minggu saya akan bahas analisa saham mingguan untuk minggu ini ya, minggu yang akan datang ini. Jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada beberapa video, satu video biasanya saya bahas sekitar 5 atau 6 saham ya. Untuk kali ini saya bahas mengenai saham-saham yang berhubungan dengan batu bara atau tambang ya. Jadi saya mulai langsung dengan ADRO. Jadi ADRO ini dia masih bisa naik lagi ya. Sudah saya sebutkan sering banget ya di analisa saham harian, di analisa saham mingguan yang tahun lalu juga saya sudah sebutkan ya. Jadi sebenarnya uptrendnya untuk ADRO itu masih bagus ya. Sampai kapan kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi kalau bicara mengenai teknikal ya, kalau dia uptrendnya masih bagus, masih naik, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa naik lagi ya. Jadi istilahnya itu nggak ada harga yang ketinggian kalau dia masih bullish ya, seperti itu ya. Ya, puncaknya di mana ya? Ada yang bilang to the moon, tapi kalau kita bicara mengenai tata surya, moon itu kan yang paling dekat dengan planet kita ya. Bisa saja to the Mars ya, seperti itu. Atau to the Jupiter ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu sampai setinggi apa. Yang penting ya, kalau sudah punya sahamnya atau trading maupun investasi, kita pasang aja trading stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Jadi untuk mingguannya ini untuk ADRO supportnya di 2290 sudah saya gambarkan, resisten berikutnya atau target price-nya di 2650. Jadi pasang aja trading stopnya atau stop loss-nya maksimum di 2290. Jadi selama di atas 2290 menurut saya sih masih cukup bagus ya. Mau buy sekarang sebenarnya masih oke, tapi buy-nya betapa aja kalau misalnya takut ketinggian ya, takut koreksi Pak Sunar. Kalau misalnya koreksi, mau buy minus tunggu aja di 1900-an ya. Kurang lebih itu kalau dari weekly-nya, ini berdasarkan support sebelumnya ya. Setelah 2070, sebelumnya 1900. Tapi di sini catatan ya, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya, ada kemungkinan turun lagi sampai 1585 ya, testing area ini ya. Tapi saya sebutkan ya, saya nggak mengharapkan turun, enggak ya. Sebelumnya ada saya bahas satu saham, terus ada yang tulis di kolom komentar, masa di apa ke bawah sana ya. Ya saya kan nggak bilang bakalan ke bawah ya. Cuma yang mau berminat buy on weakness ya tunggu aja di bawah. Ya ini tunggunya di 1900. Tapi belinya kalau dia sudah berhasil rebound. Kalau nggak rebound ya turun lagi ya, dia balik lagi ke supportnya 1585. Kita nggak akan pernah tahu ya. Ya bisa aja nanti dia membentuk head and shoulder. Ini shoulder yang kiri, ini bentuk headnya yang tinggi ya. Terus kemudian ini kembali lagi ke 1585 ya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya nggak bakal turun enggak ya. Mudah-mudahan masih bisa breakout dengan targetnya di 2650. Itu dari weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya di sini sudah saya sering bahas juga ya di analisa saham harian ya. Jadi mudah-mudahan jangan bosan ya. Naik ke atas 2400 untuk ADRO boleh buy ya, seperti itu ya. Tapi dengan catatan jangan kaget kalau setelah buy ke atas 2400 loh, langsung besoknya turun. Ya memang ciri khasnya seperti itu ya. Naik 2-3 hari, kemudian berikutnya koreksi ya. Tapi nggak lama lagi dia masih naik. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya, jalur uptrendnya. Jadi memang saya sarankan buy hasil akhir atau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 2400 tambah lagi boleh. Tapi jangan kaget kalau koreksi, karena memang ciri khasnya dia naik 2-3 hari, kemudian koreksi, kemudian dia berhasil breakout lagi. Kalau nggak mau ya tunggu aja breakout ke atas 2450, buy targetnya di 2600, 2800, dan 3200. Menurut saya untuk ADRO ini uptrendnya masih super kuat. Ini ke 2800 atau 3200 menurut saya sih nggak bakalan susah ya, seperti itu ya. Apalagi dia kalau dibilang secara book value-nya dia nggak mahal juga sih ya, seperti itu ya. Performanya juga bagus. Apakah ini terkait sentimen dengan anak perusahaannya yang barusan IPO? Ya kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Nah di sini saya akan fokuskan ke pergerakan harganya. Mengenai anak perusahaannya yang barusan IPO, saya nggak bahas dulu ya, karena terus terang aja untuk saya yang barusan IPO, kalau belum nama ya saya nggak bahas dulu, karena nanti track recordnya atau historinya kurang ya. Kalau mau buy ya buy aja silakan, asal pasang stop loss atau trading stop ya, sesuai dengan resiko Anda masing-masing ya. Untuk saya yang baru IPO biasanya seperti itu. Mau dianalisa, analisa susah ya, seperti itu ya. Ya kalau masih naik ya Anda ikutin aja ya, asal pasang trading stop dan stop loss ya no problem ya. Sejauh ini untuk ADRO selama bertahan di atas 1400 masih cukup bagus, pasang aja trading stopnya di 2400 dan 2300. Kalau yang mau buy on weakness ya, kalau dari chart harian ini boleh tunggu di 2100 ya. Memang agak beda dari weekly-nya ya. Weekly-nya nanti saya sebutkan 1900.
Tapi kalau dari daily-nya ini lebih baik tunggu aja di 2100 ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan 2100 ya. Ini kan dia berusaha untuk naik, dia gagal, kemudian dia breakout, kemudian dia testing di sini ya. Tapi dia kan berhasil rebound naik ke atas 2100. Jadi ini sama, ini kotaknya sudah saya berikan. Kalau on weakness ketika dia koreksi di bawah 2100 atau menyentuh 2100, belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 2100 ya, belinya bertahap aja, naik ke atas 2200 tambah lagi, naik ke atas 2300 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu untuk ada arrow bagi yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher atau tambah lagi naik ke atas 2450, boleh tambah lagi, target berikutnya di 2600 dan 2800 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar. Untuk ada arrow berikutnya untuk PTBA, ini grafik weekly-nya atau mingguannya ini masih terlihat sideways ya. Ini sudah saya gambarkan supportnya 2540 ya. Ternyata ini naik lagi kan 2720. Saya sudah sebutkan juga kalau mau tambah lagi silakan. Target price-nya atau resisten dekatnya di 2870 dan 3100. Kita jangan lihat, oh sebentar, ini 2870 sebelumnya dia gagal di sini ya. Ya kan turun, kemudian ini naik, kemudian nggak lama lagi gagal. Nah, apakah bakalan turun lagi nih? Belum tentu ya. Kita jangan terlalu kaku terhadap resisten ya. Jadi jangan sampai asumsinya, oh itu resisten kuatnya, dia bakalan turun lagi. Belum tentu. Kalau dia breakout ke atas, dia kan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Asalkan sudah pasang trailing stop dan stop loss ya, ya sudah. Kita nggak perlu terlalu terbawa emosi, takut ketinggian, takut kerendahan ya. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya bantu. Untuk weekly-nya supportnya 2720. Kalau turun banyak 2720, kurangi posisi. Kalau turun lagi bawah 2540, bisa turunnya ke area 2370. Walaupun di sini turun kemudian dia rebound, ini turun ya, rebound ya. Ya, ini kalau saya gambarkan memang saya nggak geser-geser garisnya ya. Jadi ini sudah saya gambarkan lama ya. Jadi bukan karena ini di bawahnya nanti saya geser lagi, enggak ya. Kalau saya sering geser-geser garisnya ini nanti membuat Anda bingung ya. Saya maunya konsisten ya. Jadi kalau di saham itu kalau ingin profit konsisten ya, garisnya kita support resistennya di mana, stop loss dan trailing stopnya harus konsisten juga, jangan dirubah-rubah, kecuali kalau ada aksi korporasi seperti right issue atau stock split ya, atau ada perubahan mendadak seperti itu ya, volumenya besar sehingga kita perlu garisnya kita rubah ya. Tapi kalau untuk weekly-nya saya cenderung tetap sama supaya konsisten ya, dan yang nonton itu nggak bingung ya. Kalau misalnya minggu ini Pak Sunar bilang, wah ini supportnya di sini, terus minggu depannya lagi, wah ganti, ini supportnya di sini, geser lagi gitu, ya pusing ya seperti itu. Ini tetap sama area buy on weakness, ini untuk daily-nya, jadi beda ya, bukan bikin orang bingung nggak. Yang tadi weekly, ini daily hariannya. Ini 2560 buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya kalau sudah naik ya silakan buy, naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2720 tambah lagi ya. Jadi trading itu mudah, sudah ada panduan atau garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau ini naik lagi ke atas 2810, yang mau buy, yang mau buy high sell silakan ya. Banyak bertahap aja, naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 2920 tambah lagi, target price-nya di 3000. Yang sudah punya ya pasang stop loss-nya di 2720 dan maksimum di 2600 ya, swing low-nya di sini ya. Kalau nggak mau buy sekarang atau buy high sell takut buy on weakness saja, langsung tunggu di bawah ya, tunggu di 2560. Artinya 2560 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2560 ya. Nah kalau beli di 2560 ya stop loss maksimumnya di 2490. Karena kalau kita lihat di sini naik ke atas 2560 buy ya. Tapi kalau belum kena stop loss ya kita jangan jual dulu ya. Ini lumayan dia bisa berhasil rebound. Nah ternyata dia gagal tembus ke atas ya kita pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini garis-garisnya sudah saya kasih acuan ya. Jadi saya nggak rubah-rubah aja supaya nggak bikin orang bingung ya. Saya nggak mau jadi orang bingung ya, atau bikin orang bingung ya. Kurang lebih cukup. Jadi ini berikutnya untuk ITMG ya. ITMG ini memang kalau kita perhatikan dia cenderung tes area supportnya sekitar garis saya di 18.500 ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Memandang dari low-nya di sini, ini low-nya di 19.025 dan minggu lalu low-nya di 19.325 ya. Jadi ya selama berada di atas 19.000 lah, kurang lebih seperti itu masih ada harapan. Ini jalurnya memang cenderungan downtrend ya, walaupun ini sideways tapi dia di jalur downtrendnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik ke atas 21.000, mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 23.600 dan 27.000 ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Kenapa ini saya gambarkan dari seperti ini? Sebelumnya saya gambarkan rounding bottom, dia berhasil breakout ya, target price-nya tercapai di sini ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 21.000, ini kalau kita ukurkan ketinggiannya ya, ke atasnya lagi ya. Nah di sini ya, kurang lebih targetnya sama ya, ini udah tercapai loh ya.
Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 21.000 ya, ini dia masih memungkinkan untuk breakout ke atas 27.000 ya. Ya di sini memang ya di atasnya 27.750 ya, tapi ya kurang lebih ya sama lah, akurat ya, kurang lebih ya. Ya untuk ETMG sih uptrendnya memang sejauh ini pasti bagus ya. Ini memang jalur downtrendnya untuk jangka pendeknya atau menengahnya ya. Kalau kita lihat dalam 1-2 bulan, 3 bulan ya, ini arahnya masih bawah. Walaupun ini sebelumnya sideways ya, satu bulan setengahan ya, hampir 2 bulan lah ya. Jadi itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk ITMG itu weekly-nya. Kemudian kalau untuk daily-nya di sini memang saya sebutkan buy on weakness sebelumnya di 22.000 ya. Jadi kalau masih di bawah 22.000 memang masih resiko ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 19.550 dan 19.025 ya maksimum di sini ya. Yang hijau ini kemudian kalau mau buy bertahap aja, naik ke atas 20.775 tambah lagi, naik ke atas 21.400 tambah lagi. Kalau nggak mau terjebak di sideways ini, tunggu aja breakout ke atas 22.000 kita buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap lipatan 500 ya, 22.500 tambah lagi, naik ke atas 23.000 tambah lagi, target price-nya di 24.000 dan 26.000 ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 22.000 ya, supaya kita bisa profitnya besar ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk Indika Energi ya. Nah, minggu lalu dia rebound Pak Sunar. Ini terlihat pembelian asing mulai naik ya. Nah, di sini kan sudah saya gambarkan 1540 ya, supportnya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound, boleh buy. Target price-nya terdekat 1780 ya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau udah naik ke atas 1780 boleh tambah lagi atau average up, targetnya di 2050. Jadi masih mungkin kan naik ke atas 2050 masih bisa ya. Kalau kita berkaca dari rounding bottom di sini, memang ini sempat breakout tapi dia gagal ya, turun ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2050, apalagi kalau berhasil breakout ke atas 2390 ya, dia masih ada kemungkinan ke 2700 dan 3300 ya. Seperti itu ya. Apa enggak ketinggian Pak Sunar? Enggak juga sih. Ini sebelumnya aja 2017 dia bisa naik tinggi sampai 4630 ya, seperti itu. Kenapa nggak bisa ya, seperti itu ya. Memang performanya yang terakhir dia kurang begitu bagus ya, seingat saya untuk India. Ya mudah-mudahan aja dia lancar lah naiknya ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Kalau dari daily chart-nya, ini daily chart-nya ya, area buy weakness saya sebutkan tunggu aja naik paling cepat di 1780 ke atas ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh lah, pasang stop loss-nya di 1590 ya, 1545 ya. Seperti itu ya, stop loss-nya di 2 level. Kalau dia naik lagi ke atas 1780 mau tambah lagi silakan. Kemudian berikutnya ini memang garisnya banyak ya, jadi jangan bingung. Naik ke atas 1850, 1875 tambah lagi dan seterusnya. Setiap lipatan 25 rupiah ya. Memang garisnya kecil-kecil ya, karena dia range-nya atau pergerakannya candle-nya juga pendek-pendek ya, seperti itu ya. Jadi untuk average up-nya ya kita memang saya gambarnya average up-nya agak pendek ya, karena garisnya biasanya body candle-nya juga pendek-pendek gitu ya ketika dia naik ya. Mudah-mudahan aja dia lancar untuk India ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini sideways-nya lama di atas ya. Nah, apakah ketinggian? Kalau bicara mengenai ketinggian, ini target price-nya 12.800 masih ada. Nah, target price-nya 12.800 diambil dari mana? Kalau ini kita gambarkan formasi rounding bottom, ya kan? Dia breakout ke atas. Ini adalah ketinggiannya dari kedalamannya ini ya. Jadi kalau berdasarkan chart pattern ini rounding bottom, dia breakout ya. Ini target price-nya masih bisa 12.800 ya. Jadi masih cukup bagus di sini ya. Memang seringkali resistennya 10.700 berhasil ditembus kemudian turun lagi. Tapi selama di atas 9.000 sebenarnya sih masih ada harapan ya. Belinya bertahap aja untuk Harum ya, jangan terlalu agresif ya. Jadi ini formasi rounding bottom. Jangan salah paham istilah chart pattern rounding bottom. Oh, ini bukan rounding bottom Pak Sunar. Kalau rounding bottom itu kan harus di bawah, namanya aja bottom. Bukan ya, salah ya. Anda jangan salah mengartikan artinya oh rounding bottom berarti harus di bawah. Enggak. Rounding bottom itu maksudnya dia itu roundingnya itu di bawah. Jadi bentuknya seperti ini bottomnya. Sebentar ya. Saya gambarkan. Rounding bottom itu segini. Ini roundingnya berarti lingkarannya ke bawah gitu ya. Bukan bottom ini dia harus di paling bawah, enggak ya. Salah paham kalau Anda seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau rounding top ya ini seperti ini lingkarannya ke atas ya. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti dia harus di paling atas, enggak ya. Itu chart pattern seperti itu. Karena ada beberapa sebelumnya ketika saya ada mengadakan seminar atau workshop atau edukasi ya mengenai chart pattern ya, ada yang tanya, "Oh, Pak Sunar, rounding bottom kan harus di bawah gitu ya." Ya,
ya nggak harus di bawah lah seperti itu ya. Di bottom itu bukan arti bawah, di bawah nggak ya, itu bottom artinya dia melingkarnya ke bawah gitu ya, jadi jangan salah paham. Ini mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ya seperti itu ya, untuk harum ya seperti itu ya. Bentar, ini saya hapus saja, mau saya hapus kok klipnya susah ya, biarin lah, kapan-kapan saya hapus. Itu weekly-nya. Kalau dari daily-nya memang sudah sering saya bahas ya di analisa saham harian. Di sini saya sebutkan buy and weakness paling dekat di 9775. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul atas 9775, boleh buy ya. Naik ke atas 1200 tambah lagi target price-nya terdekat, dia akan berusaha untuk berikat ke atas 11.225 ya, seperti itu. Jadi minggu ini dia akan berusaha breakout ya, mudah-mudahan aja lancar ke atas 11.500 dengan targetnya di 13.000. Nah, perlu saya ingatkan, kalau misalnya dia sudah breakout ke atas 11.225, kalau dia koreksi lagi jangan kaget ya. Memang sebelumnya dia seperti ini ya, breakout ini kan high-nya di 9575 dia breakout, kemudian dia higher high ya, kemudian nggak lama lagi dia koreksi. Tapi di sini ya kita lihat selama berada di atas 9000 ya, dia masih ada harapan. Memang di sini pernah turun di bawah 9000, tapi dia kan close-nya di atasnya ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar, targetnya masih bisa ke 13.000, itu untuk harum ya. Oke, berikutnya untuk UNTR atau UNTR ya. Di sini kalau kita perhatikan, ini untuk weekly-nya dia masih sideways ya, testing area supportnya 21250 ya kan, sideways di jalur downtrend-nya di sini ya. Jadi kalau kita beli sih jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 22925, boleh tambah lagi, target price-nya di 23850 ya, dan 25175. Ini di swing high-nya di sini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ada yang nanya, oh Pak Sunar ini naik ke atas 22925, ternyata dia turun lagi. Nah ini kalau dia naik ke atas 22925, apakah langsung take profit gitu ya? Belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku ya. Ini sebelumnya berapa kali gagal, kalau kali ini naik lagi ya paling gagal lagi ya. Belum tentu ya. Kalau dia breakout ke atas 22925, mau tambah lagi silakan, naik ke atas 2380 tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Jadi intinya kalau secara teknikal ya, kalau naik jangan dicurigai turun ya. Ya seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau masih downtrend turun terus, jangan dicurigai akan naik langsung Anda borong ya. Nanti turun lagi Anda tambah lagi, dicurigai akan naik lagi ya, namanya average down ya, nanti lossnya tambah banyak ya kalau dia masih turun terus ya. Ini weekly-nya. Kalau yang daily-nya seperti ini ya. Ini kan area barang sudah saya sebutkan, ini di area kotak ini ya. Ini kalau diperpanjang kotaknya ya supaya kelihatan jelas ya, ya kan, diperpanjang, ini 22350. Jadi kalau naik ke atas 22350 silakan buy-nya bertahap aja, naik ke atas 22925 tambah lagi, naik ke atas 23600 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk UNTR ya kalau mau trading. Memang sebelumnya Pak Sunar dia berhasil naik ke atas, kemudian kena di garisnya Pak Sunar 22925, kemudian turun lagi ya, pasang trailing stop ya, jangan lupa ya, seperti itu ya. Memang ini masih cenderung sideways di bawah antara sekitar area 21.400 sampai dengan 23 ribuan ya, 23.300an ya. Jadi sekitar area sideways-nya sekitar 21.400 sampai dengan 23.300an ya, seperti itu ya. Memang masih cenderung sideways, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi kita jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih cukup bagus dan bisa naik lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah saya bahas 6 saham ya yang berhubungan dengan batu bara. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan masih bagus ya, karena apalagi kalau bicara mengenai sentimen ekspor, pelarangan ekspor, saya lebih suka fokus ke pergerakan harga sahamnya aja, karena walaupun dia bagus secara fundamental, tapi dia kalau nggak naik-naik, nggak memberikan kita cuan, nggak bisa buat kita profit ya, percuma ya. Jadi fokusnya saya di pergerakan harganya saja. Yang paling hot sekarang ya Adaro dan anak perusahaannya itu ya, yang naiknya lumayan tinggi terus ya. Yang kedua mungkin yang sekarang lagi bagus ya PTBA ini ya, mudah-mudahan dia berhasil breakout, atau ITMG ya. Seperti itu ya. Jangan takut ketinggian ya. Sebelumnya kalau di sini ya, ketika dia naik ya, Anda bisa lihat analisa saham harian saya sebelumnya di bulan September dan Oktober ya. Walaupun ini naik ke atas breakout, saya bilang ya jangan takut ketinggian, naik ke atas 22.500 tambah lagi boleh ya. Targetnya 24.000 sudah saya gambarkan ya. Jadi yang penting di sini adalah bukan ketinggian, nggak ketinggiannya atau kerendahan ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kita tetap disiplin, ikutin aja trading plan-nya,
garis-garisnya sudah saya berikan support resistennya ya. Kalau turun ya lebih baik jual dulu, kalau berhasil naik lagi mau tambah lagi silakan atau buyback ya. Kurang lebih cukup. Sekian yang barusan join channel ini, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu diberkati luar biasa ya di tahun 2022 ini. Jadi kita harus tetap optimis. Yang penting adalah kita akan diberikan kesehatan yang luar biasa, kemudian damai selalu dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.